Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Informatika ingin mempresentasikan materi tentang diagram alur sistem komputer atau lebih tepatnya sistem input ke output. Kelompok 8 atau kelompok kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Ibrahim Rifat Munaf, absen 17. Yang kedua ada Muhammad Nafal Syamsuddin, absen 22. Yang ketiga ada Safina Hilya, absen 34. Dan yang terakhir ada Sofa Ulgiroh, absen 35. Yang pertama itu pembahasan. Satu, pengertian sistem komputer. Yang kedua, komponen utama sistem komputer. Yang ketiga, proses kerja sistem komputer. Kemudian 4, diagram alur sistem komputer. Yang kelima, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada alasan pembahasan. Pembahasan ini penting karena membantu kita memahami cara kerja komputer dari input, proses, hingga output. Dengan memahami alurnya, kita mengetahui fungsi dan hubungan antar komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Digunakan untuk masukkan data atau perintah ke komputer, contoh keyboard, mouse, scanner, kamera, dan mikrofon. 2. Perangkat proses berfungsi mengolah data dari input menjadi informasi, contoh prosesor Intel AMD. 3. Perangkat penyimpanan, tempat untuk menyimpan data sementara atau permanen, penyimpanan utama RAM, ROM, penyimpanan sekunder hard disk, SSD, dan flash disk. 4. Perangkat output berfungsi menampilkan hasil pengolahan data agar bisa dimengerti manusia, contoh monitor, printer, speaker, dan proyektor. 5. Perangkat lunak merupakan program atau sistem operasi yang membantu komputer menjalankan perintah pengguna, contoh Windows, Linux, Microsoft Word, browser. 6. Brainware, yaitu orang yang mengoperasikan komputer dan memberikan instruksi agar perangkat dan program bisa bekerja. Sistem komputer bekerja melalui siklus input, proses, output, storage. Data dimasukkan melalui perangkat input, diproses oleh CPU menjadi informasi, kemudian ditampilkan melalui perangkat output, dan akhirnya disimpan di media penyimpanan untuk digunakan kembali. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sistem komputer bekerja melalui 4 siklus. Yang pertama yaitu input, kemudian proses, kemudian output, dan yang terakhir adalah storage atau IPOS. Nah, di slide saat ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan contoh-contoh penerapan nyata diagram alur sistem komputer atau sistem input lalu output. Nah, yang pertama adalah contoh di kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita mengambil uang di ATM. Jadi kartu dan PIN dimasukkan, itu adalah contoh input. Jadi ketika kita ingin mengambil uang di ATM, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memasukkan kartu terlebih dahulu, lalu memasukkan PIN yang kita buat di akun kita. Nah, itu merupakan salah satu sistem input. Nah, lalu data diverifikasi oleh sistem ATM dan saldo dihitung. Nah, itu merupakan sistem proses yang diproses oleh sistem dari ATM-nya. Lalu uang tunai dan stroke dikeluarkan. Nah, itu contoh bentuk output. Jadi ketika kita ingin mengambil uang di ATM, itu merupakan penerapan nyata dari diagram alur sistem komputer. Nah, yang kedua yaitu ketika kita ingin mengambil foto. Ketika ingin foto menggunakan kamera ponsel atau kamera biasa, itu juga merupakan sistem diagram alur sistem komputer. Jadi ketika kita menekan tombol kamera, itu merupakan contoh dari input. Nah, cahaya diubah menjadi data digital dan dikompresi, itu adalah merupakan contoh proses. Nah, yang terakhir, foto tersimpan dan tampil di layar handphone atau tersimpan di storage kamera. Nah, itu merupakan siklus output. Dan yang terakhir yaitu kasir supermarket. Para pekerja yang
bekerja sebagai kasir supermarket, juga termasuk dari penerapan nyata diagram alur sistem komputer, yaitu kode barang dipindai. Nah, itu merupakan sistem input, harga dicari dan total dihitung, yaitu merupakan sistem proses. Yang terakhir struk tercetak dan keluar dari alat kasir atau alat uangnya. Nah, itu merupakan siklus dari output. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram alur sistem komputer itu tidak hanya beroperasi di komputer atau device-device saja, tapi di kehidupan nyata juga kita melakukannya. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah sistem komputer bekerja melalui siklus esensial EPOS atau sama saja dengan input, proses, output, dan storage, di mana pengguna brainware memasukkan data melalui perangkat input yang kemudian diproses oleh CPU, unit langkah, dan kontrol, menjadi informasi yang ditampilkan melalui perangkat output dan dapat disimpan. Pemahaman mendalam mengenai komponen dan alur kerja ini sangat krusial karena merupakan dasar dari semua teknologi. Seperti yang terlihat jelas dalam operasi praktis sehari-hari, seperti ATM, kamera ponsel, dan sistem kasir. Sebelum kita mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, kami ingin memohon maaf jika ada kesalahan kata dan ingin berterima kasih telah mendengarkan dan memerhatikan presentasi dari kami. Dan perlu diketahui bahwa sumber-sumber atau informasi-informasi yang kami jelaskan tadi bersumber dari ChatGPT dan juga Gemini. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.